ya Bang, Fadel, PNM oke. dulu. Fadel ya? Bang, Fadel udah P21, udah dipindahkan ke Jari dan sudah akan ada jadwal untuk disidangkan. Ya, terima kasih. Untuk Fadel, memang saya termasuk yang intens berkomunikasi dengan keluarga, dengan Martin. Kemudian ketika laporan Nikita Mirzani terhadap saya di Polda Metro dengan laporan membuka data pribadi tanpa hak itu sudah dihentikan. Itu Martin tuh ya saya, Om terima kasih Om sudah dihentikan ya. Nah, gimana Fadel? Saya Om. Lalu kemudian saya bilang kamu mesti pastikan kalau memang belum P21 juga sudah 3 bulan lebih, kamu mesti berani bilang ke pengacara kamu untuk ambil sikap. Selalu saya dorong. Lalu kemudian saya ikuti perkembangan. Nah, pada saat yang bersamaan, NM juga belum P21. Tapi saya concern ke Fadel. Kenapa? Karena saya berkepentingan untuk kasus Fadel ini. Sebab saya dulu mantan pengacara dia. Nah, ternyata informasinya 2 hari yang lalu saya dapat info dia sudah di P21. P21 dan kemarin saya lihat dia sudah dibawa untuk pelimpahan. Dan saya lihat penampilan Fadel, ya tadinya kan sempat dibotak, kemudian rambutnya sudah mulai panjang. Ya biasalah anak yang masih muda di tahanan. Dan saya sampai hari ini tidak melihat ada rasa simpati sedikit pun dari seorang Loli ya kepada Fadel. Padahal Fadel itu kalau Loli juga nggak mau kan nggak mungkin juga terjadi. Tapi itulah biar nanti mereka buktikan di pengadilan. Nah, apa yang saya sampaikan terhadap Fadel ini adalah sebuah sikap saya yang saya rasa keprihatinan saya mendalam agar kiranya persoalan Fadel ini bisa diungkap meskipun sidangnya tertutup karena anak di bawah umur. Jadi sidangnya tertutup dan ya tapi sebenarnya kalau kita mau jujur 28 Juni kemarin sudah 18 tahun dia. Cuma kan kasus ini terjadi sebelum dia 18. dewasa. Nah, tergantung hakim sih. Kalau ini mau dibuka akan lebih baik, tapi kalau dilihat itu tertutup, ya sudah nanti kan teman-teman media bisa juga akan ingin cari tahu seperti apa perkembangannya. Dan saya insya Allah juga akan secara berkala akan lihat persidangannya, dan saya ingin juga tahu putusannya seperti apa. Saya hanya berharap Fadel bisa mengungkap fakta yang sebenarnya, jangan tutup-tutupi seperti apa seorang Loli yang Anda kenal, keluarganya kenal, apakah benar 10 kali dia aborsi, apakah benar dia sulit mendapatkan uang, apakah benar sempat dia minum air keran, ketika akan makan harus minta-minta dulu, apakah benar ada uang dia digelapkan. Saya kira itu harus dijawab oleh keluarga saya. Gitu. Apakah nanti pada sidang akan bisa bebas tanpa syarat nggak sih? Kalau misalnya Fadel bisa membuktikan bahwa perbuatan itu tidak ada, dan itu adalah pengakuan sepihak oleh Loli, penyidik menggunakan itu, maka kita lihat nanti di dakwaan. Di dakwaan itu akan kelihatan seperti apa sih dakwaannya. Jadi kuat dan lemahnya di situ. Seperti kami kemarin dakwaan di awal saya udah baca, lihat kita aman ini gitu. Saya kira dia sangat tergantung kelihayan dari pengacaranya Fadel dan kemampuan Fadel untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan itu tidak ada. Dan kalau itu bisa diyakinkan, insya Allah dia akan bebas. Gitu. Nah, tapi kalau ada waktu Nikita Mirzani jadi saksi gimana bang? Apalagi dia di dalam tahanan juga bang. Tidak ada masalah. Kalau Nikita Mirzani menjadi saksi kan nanti tinggal minta izin kepada satu rutan untuk dia nanti dihadirkan sebagai saksi di persidangannya si Fadel. Begitu juga misalnya dengan Fadel, kalau dianggap nanti Fadel ada urusan hukumnya juga dengan Nikita terkait dengan kasusnya Nikita sekarang yang dengan Reza Klaris misalnya, ini bisa saja. Jadi ini mereka datang nanti tentu dibawa dengan mobil tahanan lah, tentu begitu ya, itu dibawa ke persidangan. Saya kira ya kasus Fadel ini menarik. Ketika di awal seorang perempuan bilang tidak pernah melakukan aborsi, tidak pernah tidur bareng dalam artian hubungan badan dengan seorang laki-laki, tapi belakangan mengaku ada melakukannya 10 kali dan bahkan aborsi. Nah, ini menarik untuk dikaji gitu. Saya kira itu. Abang kalau ada waktu mungkin hadir bang ke persidangan bang. Saya akan datang. Saya akan tunggu
kapan infonya kalian info, saya akan datang ke persidangan dimaksud untuk saya nanti bisa lihat paling nggak di sidang pertama pembuktian dan lain sebagainya. Mungkin terakhir Bang, harapannya untuk dari sidang Fadel sendiri ini. Ya, harapan saya di sidang Fadel, kiranya Fadel berani bersuara, jangan patah semangat, jangan sedih, dan jangan prinsip saya tahu perasaan dia. Saya katakan tadi, kalaupun ada yang namanya hukuman badan dan aborsi, tentu tidak mungkin ini sepihak. Apalagi Loli punya masa lalu yang sudah pernah juga melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain. Terus kalau saya NN, saya maafkan dan saya kawinkan, itu dulu. Kalau sekarang saya udah bilang, jangan, kalau kamu udah dewasa pun si Lolinya jangan menikah sama dia. Karena rawan. Sikapnya nggak jauh dari maknya, kira-kira begitu. Sikap apa itu saya nggak mau bilang gitu. Oke, silakan. Bang, kemarin dari keluarga Fadel sendiri sama pengacara mengatakan kalau dari Fadel sangat ingin bertemu dengan Nick. Ya, saya dengar itu. Saya dengar itu. Ya pingin ngomong, ya mungkin dia ingin menyatakan, ya tante, Sehat-sehat kalau gitu, memang ada salah saya minta maaf. Padahal itu nggak ada, misalnya kan. Atau sebaliknya dia bilang, saya share aja kok tante ternyata saya di Polres Metro Jaksel, tante ternyata di Polda, ya kira-kira begitu. Kalau kita sama ya kira-kira gitu kan bisa juga. Gak ada masalah bagi kita itu. Saya kira itu hal yang lumrah. Tapi kalau memang dia minta, udahlah kita akhiri aja tante, kita saling bermaafan, ya bermaafkan. Tapi kalau udah sampai dengan persidangan kan nggak bisa dihentikan sidang. Barangkali hukumannya akan diringankan, kira-kira begitu. Bang, kalau Ada pertimbangan. nanti ditunjuk sebagai saksi dari Fadel, bersedia atau tidak? Kalau saya diminta, saya bersedia. Saya bersedia. Bang, mungkin nih, Tadi kasus Sabun dihentikan kenapa tuh Bang? Ini kasus sama Nikita Mirzani. Laporan Nikita Mirzani terhadap saya yang katanya saya membuka data pribadi USG kemarin. Kan dilaporkan saya. Itu udah SP3. Udah dihentikan. soal Niki. Oke, silakan. Bang, melihat Nikita Mirzani kasusnya udah P21 dan besok hari Kamis akan dilimpahkan ke Ya, saya juga lihat di berita besok ya katanya itu ya, karena dia kan di rumah sakit. Apakah sudah kembali dari rumah sakit di Rumah Sakit Kramat Jati? Nah, kalian jangan heran, banyak yang nanya, Bang, emang kenapa harus ke Rumah Sakit Polri? Nah, dia kan tahanan Polri. Kalau dianggap serius sakitnya, dia dibawa ke sana. Rumah Sakit Kramat Jati Polri itu di samping memang rumah sakit untuk orang-orang yang ditangani polisi, juga rumah sakit untuk para polisi aktif dan pensiun serta masyarakat biasa juga bisa. Nah, jadi kalau itu besok, saya kira ya tinggal kita lihat aja, kalian ke sana lihat jam berapa kan gitu ya. Apakah dia sudah sehat? Kalau memang masih sakit tentu tidak bisa dikirim, tapi kalau dinyatakan sudah sehat, ya dia akan dibawa. Dan untuk kasus Nikita Mirzani, insya Allah saya juga akan rutin mengikuti perkembangan persidangan. Karena bagi saya menarik. Kenapa menarik? Karena sampai hari ini nggak tercerna di otak saya. Kenapa sampai Reza Gladys sama Tauma Mufid yang mantan klien saya ini, yang saya tahu orangnya kayak apa, saya tahu bagaimana dia kalau ngeluarin duit sampai 4 miliar. Pasti ada something wrong. Sesuatu yang salah menurut saya. Kalau bisa saya katakan, saya duga bahwa ada sesuatu. Sesuatu itu apakah pemerasan? Itu yang dilihat oleh penyidik, TPPU dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya lihat bahwa kenapa sampai diberikan uang 4 miliar? Tentu ada percakapan itu kan? Takut. Terus siapa lagi yang ada di situ? Siapa yang menyambungkan pertama kali? Di mana-mana hulunya itu diperiksa. Ya hulunya siapa? Ya Dokter Oki kan? Periksa dong Dokter Oki. Terus di belakang itu siapa lagi? Karena ada juga katanya, ya orang-orang yang berseberangan dengan mereka, misalnya Doktif, ada lagi katanya pemilik salah satu klinik kecantikan di Jawa Timur. Ada juga yang sebut-sebut nama Daviana dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian menarik yang kedua apa? Reza Gladys. Reza Gladys itu juga harus berani bersuara. Di luar dia ada Daviana misalnya. Nah, berikutnya apa? NM harus, ini yang penting, dia harus bersuara. Kenapa sampai uang itu diserahkan kepada dia? Lalu kemudian rahasia apa yang dia punya? Sehingga ketakutan ini orang sampai setor 4 miliar. Apa? Motivasinya apa? Kalau ini memang produk kecantikan yang memang
sudah tidak pantas lalu kemudian dijual, misalnya ada dugaan hidroquinone, merkuri, etiket biru, claim, ini kalau ini memang ada, maka semuanya menurut saya harus diproses hukum. Bila perlu, jadikan satu sel untuk mereka mempertanggungjawabkan perbuatan. Ini nggak main-main. Jadi nggak boleh kasus ini secara parsial diselesaikan. Harus komprehensif, harus kolektif, agar rakyat tahu bahwa pelaku-pelaku kejahatan skincare ini orang. Jadi saya kira ini nggak boleh berhenti sampai di sini. Abang akan hadir ke persidangan? Saya akan hadir. Sidang perdana itu pasti saya hadir. Kalau saya tahu sidangnya kapan, infokan. Saya insya Allah akan hadir. Bang, Kan saya mau lihat juga bagaimana dakwaan dibacakan, bagaimana sikap NM, bagaimana sikap ya yang lain-lain semua akan kita lihat. Bang, ini kan ada laporan juga yang buat prestasi ya Bang. Itu kan Ya. dibilangnya akan gugur ya Bang. Itu gimana sih? Oh enggak lah. Yang bilang gugur siapa? Kan dibuktikan dulu. Kan prestasi kan lain lagi barang buktinya. Menurut Fahmi ada kesepakatan. Sehingga kesepakatan itulah yang membuat ada pengiriman uang kepada Fahmi. Dalam hal ini kepada klien Fahmi namanya Mail lah sampai ke NM. Dalam teori hukum kalau ada kesepakatan, perjanjian tertulis, apakah itu berkekuatan? Ya, namanya fakta servanda. Itu mengikat. Tetapi apakah ini hanya cuap-cuap atau ada fakta? Kalau ada fakta yuridis yang terkait dengan itu, boleh diajukan. Tapi apakah tidak, itu nanti di pembuktian. Ya, kasusnya tetap akan jalan. Tidak terhenti. Tetap akan jalan. Itu kan perdata. Tinggal pembuktian. Nah, kalau pembuktian menyatakan bahwa tidak bisa difaktakan, bahwa ini adalah ilusi semata atau buying time, supaya kemarin jangan sampai P21 terganggu konsentrasi pihak Lisa Gladys, kita lihat pengadilan. Nah, saya juga ingin datang ke pengadilan juga, mau dengar itu juga saya. Apa ini sebenarnya? Kenapa? Karena ini mantan-mantan klien saya, jadi tertarik saya. Oke juga ini, saya mau lihat, oh begini toh. Dan di daerah-daerah ini klinik mereka ini udah mulai redup lah. Ya, ada yang sudah main YouTube, Ada yang jual baju dan lain sebagainya, sudah lah. Ya, oke. Bang, satu lagi. Menurut Abang, langkah yang dilakukan oleh Nikmir udah tepat belum sih untuk prestasi? Ya sebagai upaya hukum untuk pembelaan diri untuk memfaktakan dan atau membuktikan bahwa tidak benar dia melakukan pemerasan dan atau pengancaman dan atau TPPU, itu sah-sah saja. Ya kan upaya hukum kan boleh dan diterima dan sudah disidangkan katanya. Iya, Justru Reza tidak hadir kan? Ya sudah, kita lihat sidang berikutnya. Nanti kita lihat. Nah. Oke?